Erawo, Kristen saudara? Erawo? Aduh. Yang hilang, benar-benar hilang itu Aderion, Gurunda. Oh ya? Aderion benar-benar nggak ada sama sekali sekarang. Samuel, Aderion, terus si Kaisar Agustus. Salah, Akang. Yang benar-benar hilang tuh dari peredaran Uti. Itu hilang itu. Sampai Pak Ruben Pastor Ruben, Uti sama anak domba yang dulu di Zoom itu pas azan kan? Jangan itu Bunda, saudaranya Ustadz kayak nama itu. Oh, iya kan? Iya. Makanya kita nggak berani ngehujat Putih Watimena. Saudara kandung? Iya, saudara. Bukan saudara kandung, satu marga. Sepupuan, satu marga ya. Kalau Ibu Watimena itu saudara kandungnya itu ada 3 cewek, satu namanya Marta, yang satunya Shirley, yang laki-laki ini yang tertua namanya Bom, saudara. Kena lagi ngomong. Kena lagi. Sekarang itu yang ini Gurunda yang sok-sok dia bilang saya orang Makassar murtad. Siapa itu Kristin, siapa itu suka live tidak mau sendiri. berdiskusi, dia nggak mau. Tidak mau berdiskusi. Kayaknya dia pendatang dari Manado itu. Mengaku tongi orang Makassar. Iya, ngaku. Bentaran aja tuh. Bosetur ini, Bosetur, Kristen saudara. Kenapa Oten terguncang? Sisa-sisa Oten itu tinggal yang ini ya, menghujat. Yang sehat-sehat sedikit pikirannya pada mu'alaf. Ini itu beneran Ustaz. Bang Arom ini dia mau gas orang-orang Oten. Iya. Apa dia sudah laksanakan? Belum. Tadi kuliah masih bernyanyi-nyanyi dia. Iya, dia masih ngeberesin dengan calonnya ini nih. Mudah-mudahan aja insya Allah si calonnya ini mau diajak Bang Arkut ke kita. Insya Allah. Amin. Tinggal ini Karyana. Noise. Iya, di sana hujan teman-teman. Noise sedikit ya, Bu, ya nggak apa-apa. Kalau noise sedikit ya. Jangan di-spam kayak gitu, wajar lah. Apa mau kalian Gurunda diem karena noise? Raden? Beliau itu menyampaikan, dia nggak tahu kalau hujan. Mungkin dia mau ini supaya Gurunda membetulin itunya, bukan? Tidak mau. Ini host ini emosian juga. Cica Bingkadal, namamu ya. Cica. Saudara naik itu kalau disapa ngomong, Bang Cica, Raden, Pak Raden. Astagfirullahaladzim, salah pencet nih mereka ya. Jadi sebenarnya mereka sadar bahwa keimanannya itu bertentangan dengan apa yang ada di Bibelnya ya Gurunda ya. Sadar dia itu ya. Tapi udah terlanjur mereka itu jadi Kristen hidupnya bebas, gak ada aturan. Gak mesti bangun sholat subuh. Gak mesti bersuci. Gak ada kewajiban puasa. Jadi silakan mengedukasi dulu Ustadz Miftah. Ustadz, mana itu Ustadz Oten tuh? Ini lagi nyari Oten, kita lagi korek-korek. Iya. Jelas-jelas di Bibelnya Yesus bersyukur kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan.
Doa itu permohonan. Lukas 6:12. Semalam-malaman Yesus di atas bukit berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance. Sisu Ateng. Kristen saudara Sisu. Allahu Akbar. Jam berapa nih? Ya Bunda. Saya Muslim. Oh iya Bang. Nah, Berarti salah pencet. Dikasih baru mau ngomong. Agaro sabana. Oh ada Pak Dance mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance. Barongko, apa ini Brongkop. Silakan Brongkop 110 110 Brongkop. Ini kenapa? Muslim saudara, Brongkop. Dari Teh Wawan Barongko. yang naik. Brongkop, teh Barongko. Banyol, teh Barongko tertulis Brongkop. Muslim kayaknya salah pencet. Jadi yang tersisa itu si Gumasa, si Sapiri, penghujat aja yang gak mau pakai akalnya berpikir, cuma modal imannya doang. Pokoknya Yesus Tuhan sudah. Ibu Karoli, undang itu Ibu Carolina yang ngeyel. Burasak Pinrang. Selamat malam Burasak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Burasa. Belum lebaran ada mie burasa. Ya Pak Dance, kenapa ini sekarang ini banyak yang mualaf? Pak Dance kemarin pendeta loh itu Pak Arom itu. Kok bisa mualaf ya Pak Dance? Kenapa ya? Padahal Pak Arom ini dia S2 sekolah STP Pak Dance. Iya, karena dalam Bible itu sendiri menerangkan siapa Yesus itu. Mereka itu yang mualaf itu telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sebagaimana dalam kitab suci, Yesus disunat, Lukas pasal 22 nomor 21. Dan itu dilakukan oleh orang Muslim. Yesus puasa, Matius pasal 4 nomor 2. Lagi-lagi ini dilakukan oleh orang Muslim. Yesus membasuh kaki muridnya, Yohanes 13 nomor 1 sampai 17. Itu ditemukan juga dalam Al-Quran, namun dalam Al-Quran itu punya kelebihan yang spesialis, bukan hanya membasuh kaki tetapi ada bagian-bagian tertentu, ya. Selanjutnya pada Matius pasal 26 nomor 39, Yesus berdoa kepada Tuannya, sujud. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim searah dengan kitab Nehemia pasal 8 nomor 7. Esra dan umatnya sujud sampai muka ke tanah. Dan juga Yesus masuk sinagog. Sinagog adalah tempat ibadah orang Yahudi. Sebelum masuk harus basuh bagian-bagian yang ditentukan. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Artinya para mualaf itu adalah orang-orang cerdas, menggali Bible-nya dalam bahasa asli. Kita melihat apa yang disebutkan oleh Bible tentang Yesus. Sebentar saya mau atur dulu ya. Oke, saya lanjut. Apa yang dikatakan oleh Bible tentang Yesus? Yohanes 5 nomor 30.
Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas di sini Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Dan apa yang Dia sampaikan itu berasal dari Roh Kudus yang diutus oleh Tuhannya Yesus. Berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lukas pasal 4 nomor 1 ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia, setara dengan para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Abraham, dan beberapa nabi lainnya. Semua yang dipenuhi Roh Kudus, semua yang dipimpin oleh Roh Kudus, sama dengan Yesus adalah manusia. Kita comparekan pada Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 4. Banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jelas di sini Yesus adalah utusan berdasarkan pengakuannya. Yohanes 17 nomor 3, mengenal hidup yang kekal, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang Engkau utus. Ini pengakuan Yesus. Yesus yang diutus oleh Tuhan, dan Tuhannya itu adalah satu-satunya. Kalau Tuhannya Yesus adalah Allah satu-satunya, maka Yesus bukanlah Tuhan. Tetapi kenapa Kristen mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ini harus diluruskan sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri pada Matius pasal 23 nomor 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jelas Yesus mengungkapkan siapapun di bumi ini tidak boleh disembah, karena sesembahan hanya satu di sorga yang Yesus sebut Bapa. Kenapa Yesus menyebutkan sesamanya Bapa? Bukan berarti Bapa beranak, dan bukan berarti Yesus diperanakan karena Dia disebut anak. Yesus menyebutnya Bapa karena Bapa itu adalah sumber segala sesuatu, dan Yesus disebut anak. Artinya anak harus dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus ternyata dengar-dengaran kepada Tuhannya. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Inilah eksistensi keberadaan bahwa Yesus setia dan taat kepada Allah. Pengakuannya yang gamblang. Matius pasal 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus memiliki Tuhan langit dan bumi, yakni Bapanya. Demikian, silakan diberikan respon. Mantap, luar biasa. Pemaparan yang sangat spektakuler ya. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi silakan naik ya, silakan. Atau ada pendeta, pastor atau biarawati yang ingin syahadat, silakan naik ke atas ya untuk syahadat. Kita bimbing ya. Banyak sekarang pendeta-pendeta yang bersyahadat masuk Islam ya. Termasuk salah satunya ya Pak Danci ini. Dipastikan yang Kristen dulu yang naik ya. Biar ada diskusi di sini ya. Yuk silakan teman-teman Kristen. Jangan spam ininya, komen ini apa namanya typingnya ya teman-teman, jangan di spam. Nanti kena robot. Mending di layar aja dan laporannya digas ya untuk bergabung. Silakan teman-teman Oten, silakan. Mungkin Gus Miftah mau menanggapi, silakan Gus.
Yang Kristen dulu ya, yang naik ya, yang Kristen dulu. Bunda Indah, syukron. Ya, SB laki. SB laki. SB laki. Halo SB laki. Hanya. Syukron, Bud. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ke atas, kita diskusi santai aja ya. Temanya ini bagus banget nih. Yesus bukan Tuhan menurut Bible. Mau ditulis menurut Bible gak cukup, kepanjangan. Jadi Yesus itu bukan Tuhan menurut Bible. Nah, kalian mengatakan Yesus Tuhan itu menurut siapa, Ten? Kayaknya terguncang mereka ini ya. Banyak pendeta yang masuk Islam, banyak yang mualaf. Ini Rudi Yohanes kapan menyusul jejak Bang Arom ya? Bang Andi ini yang tahu nih, karena Bang Andi dekat banget dengan Rudi Yohanes ya. Mungkin ada bocoran Bang Andi? Si Walabu ini atau sang debater ini kapan masuk Islam? Iya. Gue tahu. Ngopi heula Kang, ya ini lagi ngopi. Syukron Bunda Emira, jazakallahu khairan Ya, kasiran. untuk menunggu Oten, izinkanlah saya menunjukkan ini ya. Ya, saya izinkan ada. Ya. Saya izin ya menyampaikan ayat ini karena Yesus bukan Tuhan, Ten. Artinya Ya. kita ini menunjukkan sesuai dengan data. Oke. Saya menunggu Oten untuk ya para pendeta, para penginjil silakan naik. Apakah saya salah menyampaikan hal ini? Oke, kita melihat di sini. Matius pasal 21 nomor 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita bedah ini, kata Hosana berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki pengertian berilah kiranya keselamatan. Lalu kita sambung di sini, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud ini? Anak Daud ini adalah julukan Yesus. Jadi orang banyak yang mengikuti Yesus sementara mendoakan Yesus. Berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Mungkin Anda tidak percaya arti Hosana ini, mari kita tunjukkan buktinya. Ini masih dalam Bible. Nah, ternyata dalam Bible itu dilengkapi dengan kamus Alkitab. Hosana ungkapan Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Nah, kita kembali pada ayat tadi. Apa yang saya sebutkan tadi, Hosana, berilah kiranya keselamatan, itu benar. Nah, oleh karena Yesus adalah nabi, maka layak didoakan. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin didoakan untuk diselamatkan. Buktinya dia adalah sebagai nabi karena pada kata berikutnya di sini, diberkatilah. Ya, ada kata diberkati lah. Siapa yang diberkati? Dia. Dia ini menunjukkan siapa? Yesus. Dia diberkati.
itu adalah bagian daripada doa orang banyak itu agar dia diselamatkan dan dia diberkati. Kenapa? Karena dia adalah nabi. Kita lihat pada ayatnya yang ke-11. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, ternyata Yesus adalah nabi, bukan Tuhan, bukan Allah. Mari kita melihat juga buktinya. Ya, Bible itu ada banyak terjemahan. Lain menerjemahkan, ya, kebanyakan kitab yang diterbitkan oleh lain menerjemahkan Tuhan. Tetapi kitab yang satu ini, ya, juga lain, ini Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta tahun 2000. Apa yang dia terjemahkan sini? Yohanes pasal 13, nomor 13. Ya, mudah-mudahan Anda bisa baca di sana. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya lah demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Ya. Di sini junjungan. Maaf kelihatan buram karena mobile saya, HP saya ada sedikit gangguan. Jadi kelihatan hanya sedikit. Tetapi ini adalah junjungan, bukan Tuhan. Perlu diketahui ya, walaupun ada terjemahan yang meleset tidak sesuai dengan kata asli Kurius, tetapi ada juga menerjemahkan secara sah sesuai dengan bahasa asli. Kalau kita sorong ke kiri, di sini ada bahasa Yunani. Jadi Bible saya ini bervariasi. Ini bahasa Indonesia, di sini bahasa Yunani. Oh, di Apakah kiri ini salah? disorong ke kiri bahasa Yunani, Iya, kalau disorong di sini ke kanan bahasa Indonesia bahasa gitu ya. Indonesia. Oke. Jadi sini ada kata Horidas Kalos by Kurius. Nah, Kurius artinya adalah junjungan atau tuan. Ya. Di meja saya ini bertaburan banyak Bible. Daripada Bible kuno, ada Bible bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan saya perkenalkan yang satu ini juga. Iya. Yohanes 13 nomor 13. Apa yang disebutkan di sini? Kalian panggil aku guru dan tuan, ya. Sini tuan, ya. Oke. Tuan, ya, bisa kelihatan ya. Tuan, ya. Dan kalian memang benar, ya. Memang kata tuan itu adalah seorang yang diberikan, ya, otoritas. Karena kata tuan itu junjungan. Bahasa Inggris Lord, ya. Etimologi Lord. Tahu nggak etimologi asal usul kata Lord? Ya, pertama-tama Lord itu dipergunakan, ya, disebut Lord ketika ada seorang yang kaya raya membagi-bagikan roti kepada orang miskin, sehingga seorang yang kaya raya ini mereka sebut Lord. Jadi kata Lord itu memulai panggilan kepada seseorang. Jadi Lord itu adalah tuan. Lord itu dalam bahasa Inggris junjungan, ya. Searah dengan sir, ini tidak dapat diterjemahkan sebagai Tuhan, ya. Tuhan adalah sesembahan berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata Tuhan resmi disematkan, disejajarkan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Ya. Ya, ini Markos Muslim apa Kristen Markos? Markos. Oh, Markos. Markos. Ya, selamat tinggal. Kalau Ya, yang saya perhatikan tadi itu
Hosana ya. Ya. Hosana. Itu tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sulit untuk mendoktrin orang bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya tidak diartikan. Tetap originalnya dari Ibrani itu tadi gitu. Hosana anak Daud gitu. Nah itu artinya bentuk ketidakjujuran dalam menerjemah. Jadi kalau ada hal-hal original teks menunjukkan Yesus itu minta agar diselamatkan gitu, itu nggak bisa diartikan gitu. Jadi kalau di Islam tuh hosana itu ibarat kata sholawat. Kak Mipam boleh menjelaskan nanti itu sholawat gitu ya pada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kita. Jadi semua Nabi memang disolawatkan itu. Gitu kira-kira Pak Dansyah. Bentuk daripada bagaimana orang bisa membaca dengan jujur. Sekaligus menerjemah dengan jujur. Agar pembacanya itu tidak keliru kan gitu. Itu kan intinya ya Pak Dansyah ya? Iya. Oke. Izin ya saya menyampaikan ya tentang ketuhanan ya. Kita melihatnya dari kamus ya online lewat Google. Di sini saya menunjukkan ya Indonesia Yunani. Kalau saya ketik sini Tuan ya, dia akan muncul dalam bahasa Yunani. Tapi sebelumnya saya perdengarkan Tuan dalam bahasa Indonesia. Ulangi. Tuan. Oke, sekarang dalam bahasa Yunani karena ini Indonesia Yunani. Oke. Kyrie. Ya, Kyrie variasi daripada kurios, ya. Jadi Yesus disebut Kyrie, kurios, artinya Tuhan atau junjungan. Sekarang kita lihat di sini kata Tuhan dalam bahasa Yunani. Saya klik di sini Tuhan. Tuhan. Tadi Tuhan ya, sekarang Tuhan. Kita dengarkan bahasa Indonesianya. Tuhan. Oke, kita melihat dalam bahasa Yunaninya. Kita dengarkan. Archodas. Iya, Arkodas. Di sini tertulis Arkontas ya, tetapi baca Arkodas. Arkodas. Iya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sini kata Allah. Allah dalam bahasa Yunani. Saya klik di sini Allah. Oke. Ini bahasa Yunani ya. Kita dengarkan bahasa Indonesianya. Allah. Ya, dalam bahasa Yunani Allah. tetap juga Allah ya. Maksudnya di sini ya, kata Allah itu adalah nama yang tidak boleh diterjemahkan dalam pronunciation yang sangat berbeda ya. Nah, coba kita lihat di sini apakah dia berbeda. Indonesia Ibrani kata Allah ya. Kita melihat di sini Indonesia Jangan ke Ibrani dulu, jangan ke Ibrani dulu, tetap dulu. Coba jangan. balik kata dewa. Oke, sebentar. Indonesia dulu dewa. Sebentar ya, sebentar ya. Ya. Nah, kata dewa Yunani kita dengarkan Indonesianya. Dewa. Oke, dewa. Dewa. Oke, sekarang Yunaninya. Theos. Oh, Theos. Theos. Jadi Theos itu apa? Diterjemahkan apa? dewa. Dewa. Iya, oke. Jadi Yohanes pasal 1 nomor 1. Diulang lagi. Banyak penonton minta diulang dewa. Gimana? Sekarang dewa. Sebentar ya. Indonesianya. Dewa. Dewa. Oke, Yunani. Theos. Theos.
Theos. Ya. Mantap. Oke. Ya, cukup. Nah, sekarang saya menyebutkan tadi apakah kata Allah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani apakah berubah? Mari kita melihat di sini. Iya. Ibrani, di manakah engkau Ibrani? Ini. Nah, sekarang saya klik di sini. Nah, kita melihat di sini ya. Wah. Kita melihat di sini. Kita dengarkan bahasa Indonesianya. Allah. Ya, ini tulisannya Allah. Nah, sekarang bahasa Ibrani ini tulisannya. Ini baca Allah, ya. Baca Allah, ya. Ini ya, huruf Latinnya Allah. Jadi bahasa yang ada di muka bumi ini menerjemahkan Allah, ya, pronunciation-nya sama juga dengan kata Allah. Jadi ketika Theos dalam Bible bahasa Yunani diterjemahkan Allah, ini keliru. Seharusnya diterjemahkan dewa atau Coba Tuhan ke Ibrani, Tuhan ke Ibrani ya, tadi. Tuhan. Oke. Sekarang saya tulis di sini Tuhan atau Tuhan? Tuhan aja Tuhan. Tuhan dulu, ya. Saya tulis ini Tuhan. Tuhan. Oke. Ini Tuhan ya. Ya. Ini Ibrani. Oke, kita dengarkan dulu ya. Dalam bahasa Indonesianya. Ya, sama saja. Oke. Di sini Tuhan dalam bahasa Indonesia, setelah saya terjemahkan ke dalam bahasa Adon. Ibrani, Adon, ya. Adon. Dan huruf Latinnya adalah Adon. Ini A-D-O-N. Ini huruf Ibrani. Adon, ya. Adon. Sekarang coba kita lihat ini. Iya. Ya, kalau ke Arab mah jangan diraguin teman-teman. Udahlah. Oh ya, kalau ke Arab tidak Gak diragukan. usah diraguin. Bang boleh ngomong? Ntar. Ya, silakan. Boleh. Apa mau ditanggapi? Moderator. Bentar, Silakan. ini Bang IM ini Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen, baik. Temanya ini sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya kan tadi kan aku kan ngelihat, saya ngelihat tadi bahwa ada penjelasan dari Yohanes 13 ayat 13. Oke. Yang di awal mengatakan Dibuka kan, Pak Danca. Yohanes 13 dibuka. Ya silakan ditanggapi. Dia kan ada kan ditunjukkan tadi itu, yang dia bilang bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu benar, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Yang menjadi persoalannya itu apa di dalam ayat itu? Kenapa dipersoalkan dengan ayat itu? Coba itu aja yang mau ditanyakan, Karena nanti Oke, bisa. gini ya. Karena Kristen ya menganggap Yesus itu adalah sesembahan. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, selalu mereka mengangkat Yohanes 13 nomor 13 bahwa Yesus adalah sesembahan karena tertulis Tuhan. Tetapi dalam bahasa asli kurios artinya tuan atau junjungan. Ya. Saya punya Bible, justru ini diterbitkan oleh lembaga. Oh sebentar, sebaiknya saya tunjukkan ya. Saya putarkan dulu ini ya. Oh. Nah ini. Nah ini Bible saya bahasa Yunani bagian kiri, bagian kanan Indonesia. Di sini tertulis ya. Ada ungkapan di sini, sebentar saya mau buka itu. Nah ini, di sini ada kata-kata ya, ho didaskalos kai ho kurios. Ya, kurios. Dalam bahasa Indonesia, di sini ya saya baca keseluruhan. Kamu menyebut aku guru
dan junjungan. Ya. Memang sepatutnya lah demikian. Karena aku adalah guru dan junjungan ini, dan junjungan. Maksudnya di sini ada Bible yang menyebutkan Tuhan. Sedangkan kata Tuhan itu berdasarkan etimologi awal mula, ya, adalah berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tuh yang, ya, disebut Tuhan. Tuh yang itu adalah nama salah satu dewa yang disembah. Sedangkan Yesus ada sesembahan. Jadi Yesus itu layak berdasarkan bahasa asli, ya, kurios, tuan, atau dalam bahasa Arab mar, junjungan, mar, tuan. Kalau Allah itu Tuhan, ya. Yesus dipenuhi Roh Kudus, ya. Oknum yang dipenuhi Roh Kudus berarti dia bukan Tuhan. Yang dipenuhi Roh Kudus sejajar Dipersingkat dengan aja Pak Dansyah. manusia. Dipersingkat aja di situ original teksnya kurios bro. Iya, kurios. Kurios bro. Udah, Pak. Iya. Udah. Iya. Tahu perbedaan antara tunggal dan jamak kan? Kalau Enggak kita ada memakai, tunggal jamak sini kurios itu artinya apa ke Indonesia? ya bentar dulu, sabar dulu, sabar. Kan saya dari tadi belum ada ngomong. Iya kurios artinya apa kalau ke Indonesia? Silakan ngomong. Sabar dulu, makanya saya belum ada ngomong dari tadi. Saya ulang kembali. Kurios itu Yunani diartikan ke bahasa Indonesia apa? Silakan. Bisa sabar dulu nggak, Pak? Saya ulang kembali. Kurios itu Yunani diartikan ke bahasa Indonesia apa? Kok kurios Yunani? Ibrani. Kurios- Itu Kurios jamak, Ibrani. jamak Waduh. dari kata Dari mana kurios Ibrani? Ibrani. Oh ya, Yunani itu, koclok. itu dari salah satu jamak dari kata Saya nggak tunggal. nanya jamak apa enggak. Kurios itu Sabar Yunani. dulu. Iya, Wih. iya, sabar. Sabar, Artinya sabar. ke Indonesia apa? Artinya ke Indonesia. Iya, sabar dulu. Bisa nggak disabarkan dulu? Kau nggak mau menjawab. Junjungan, terus Ya udah, berarti terjemahan ke Indonesianya Yohanes 13 apa? ya udah junjungan, terus apa lagi? Udah siap. Pak. Saya belum Ya ngomong. sudah, ya udah selesai. Saya belum ngomong loh. Kok selesai? Udah. Saya belum ngomong. Kamu memanggil aku guru dan apa? Saya belum ngomong. Nggak, kamu memanggil aku guru dan apa? Saya belum ngomong. Kenapa Yang kamu ngomong lah. memutlak? Yang ngomong lah. Saya belum ngomong. Kamu jangan memutlakkan. Saya belum ngomong. Iya silakan. Yohanes 13 silakan. Sabar. Kamu dah dengar. Kalau tadi dari tanggapan tadi, arti kata kurios itu emang benar junjungan di dalam bahasa Indonesia. Dan kita harus tahu dulu apa terminologi dari junjungan. Terminologi dari junjungan berarti adalah yang disembah, yang dipuji. Berarti Dari kalau mana bisa junjungan disembah? searching. Ya Udah coba ada kau Google. searching. Di mana ada junjungan disembah? Searching aja. HP saya nggak bisa. Itu pertama. Di Yang mana kedua, itu tertulis junjungan disembah? dengar dulu. Jangan Nggak bisa. dipotong. Nggak bisa. Di mana kau salah ngomong? Di mana tertulis itu junjungan disembah? Jangan dipotong. Saya masih mau ngomong loh. Ya kau salah ngomong. Dicabut dulu junjungan disembah. Saya belum ngomong. Tadi Belum udah selesai, ngomong. Junjungan Belum selesai disembah. Saya ngomong. Kau bilang tadi junjungan disembah. Di mana tertulis? Jangan nipu kau. Saya belum ngomong. Jangan nipu kau. Penipu kau. Mari mana junjungan disembah? Penipu kau. Belum ngomong. Junjungan apa artinya coba saya tanya dalam bahasa Indonesia. Junjungan disembah di mana? Coba apa artinya kalau junjungan? Junjungan disembah apa gelar di mana itu dulu? Jangan dulu. Junjungan disembah Iya. katanya di mana? Penyembahan. Ini junjungan ini yang dipertuan bukan yang disembah, Bang. Ya sudah, Hai. yang dipertuankan berarti penyembahan kan. Di Nggak mana ada penyembahan, dipertuan. Raja itu dipuja kan. Raja dipuja nggak? Tapi nggak disembah, Bang. Dipuja nggak? Makanya dengar dulu. Disembah nggak? Nah, Disembah nggak? bener ini satu. Disembah nggak? Pemujaan. Itu Disembah nggak? Itu Ya dipuja. disembah nggak, Bang?
Iya, penyembahan itu dipuja nggak? Kalau dia dinamakan dipertuhankan berarti dipuja nggak? Aduh Oke, ya. raja ini bisa menciptakan nggak bang? Bisa menciptakan alam nggak raja? Saya ngomong. Iya bang, abang jawab dulu pertanyaan saya. Raja ini bisa menciptakan alam nggak? Dari tadi abang ngomong. Dari tadi abang ngomong. Saya Dari selesai. tadi abang ngomong. Dari tadi abang ngomong. Raja menciptakan alam semesta nggak bang? Saya selesaikan dulu, saya berbicara baru misalnya Jawab dulu. Raja Udahlah, menciptakan turunin aja alam lah, Kang. semesta nggak? Orang Saya kayak selesaikan gini. dulu, saya bicara. Dari mana? Kau buktikan dulu junjungan disembah di mana tertulis. Saya selesaikan dulu, saya Nggak bisa, bicara. nggak bisa kok nggak biarkan. Buktikan Loh, dulu berarti literaturmu. Kamu salah. pakai literatur, kamu pakai literatur apa? Junjungan itu disembah. Ini Pakai bukan literatur diskusi. apa? Itu bukan diskusi, tapi penistaan. Saya selesaikan dulu, biar Loh, saya kok tahu. penistaan? Penistaannya di mana? Justru abang yang Acing, menista di udahlah, sini. lo turunlah kau. Lo turun kau di sana. Penipu kau. Saya belum pernah membaca itu junjungan itu disembah. Junjungan itu dimuliakan, dihormati. Bukan disembah. Yang disembah itu Tuhan. Tuhan itu nggak disembah. Raja itu nggak disembah, tapi dihormati. Kecuali kau memang menyembah manusia, ya silakan. Menyembah Tuhan lah kau. Jadi jangan memasukkan kau menyembah Tuhan, tapi kau bilang junjungan disembah. Itu kamusmu sendiri, kamus bahasa Indonesia nggak ada junjungan disembah. Jangan menipu di sini. Oke, kalau kau pagan aja udah. Kalau kau di zamannya Firaun, nah kaulah tangan kanannya Firaun, menyembah Firaun. Orang-orang yang kayak gini hidup di zaman Firaun teman-teman. Nah, dia pasti kaki kanannya, kaki kanan, kaki tangannya Firaun, pasti itu. Dia menyembah Firaun. Coba tampilkan tadi Kang junjungan itu. Dia baca itu arti junjungan. Nih, orang yang dimuliakan, dihormati. Ya, kalau dia ininya ke raja itu Bang Andi. Raja itu kan gak menciptakan. Kalau dia analoginya ke raja. Ya, coba silakan. Wah, Masya Allah Ustaz. Ini di sini kan sesuatu yang dijunjung, sesuatu ya yang dimuliakan. Betul. Bukan yang maha mulia kan di sini. Yang Bukan disembah. dijunjung ya. Dia bilang tadi Iya, disembah. bukan disembah. Itu. Susah banget ya Bang Andi ya mereka itu ya. Nah, coba kalau kita ini. Junjungan adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada seseorang. Seseorang yang sangat dimuliakan, dihormati atau disanjung tinggi. Seringkali digunakan untuk sosok pemimpin, tokoh agama atau nabi. Ini kan seseorang nih. Secara etimologi, ini kan secara terminologi, ini secara etimologinya, secara definisi ini terminologinya. Seseorang. Susah kali kalian nih teman-teman OT. Karena dia pakai kamu sendiri bahwa junjungan itu ya dia sembah. Dia pakai kamusnya imannya masuk di sini, nggak umum itu bro. Kalau imammu boleh lah, tapi kamu jangan bilang junjungan itu disembah. Boleh kau menyembah junjunganmu yang namanya Yesus, silakan. Silakan saja. Tapi kalau buka KBBI nggak ada, nggak nemu itu barang kan gitu. Tapi tadi udah diakui udah diakui bahwa kurios itu junjungan. Artinya Yohanes 13:13 yang benar adalah kamu memanggil aku guru dan junjungan. Ya, bukan arkontas. Di situ juga teos. Di situ kurios, ya, di situ kurios. Bukan arkontas. Sebagaimana tadi kamus yang dibawa atau translate yang dibawa oleh Pak Dance tadi. Dari Indonesia ke Yunani atau dibalik Yunani ke Indonesia gitu. Kalau yang tadi dibawa sama si IM itu bukan kamus bahasa Indonesia Bang Andi, kamus bahasa rohani. Bang Andi gak bakal paham di sini. Enggak, kamus sendiri sesuai imannya. Kamus Kamusnya bahasa sendiri. rohani. Iya.
kamus intern ya, nggak bisa dipublish. Sukon. Manakala dipublish ya buyar semuanya. Kamu nggak persilakan saya bicara, kamu nggak persilakan saya bicara, ngapain dengerin kau bicara? Semuanya salah kok yang kau omongin. Bukan gitu, saya belum ngomong, tapi nyerocos dari tadi, saya belum ngomong. Terus juga kan di bahasa Arabnya kan di sini, antum tad'unani al-muallim was-sayyid. Sayyid. Sebenarnya ini kalau di dalam ilmu nahwu sorof ini nggak cocok ini. Seharusnya nggak pakai al, tapi mualliman wasayyidan. Ini emang kacau ini. Oten di Arab ya, oten di Indonesia kacau ini. Cara menyusun kalimat saja nggak sesuai dengan gramatika bahasa gitu loh. Kalau misalkan secara ini seharusnya di sini itu menjadi hal ya. Maka nggak boleh memakai al gitu. Jadi antum tad'unani mualliman wasayyidan. Artinya seperti itu kalau gramatika yang baik gitu. Gramatikal Arab ya. Iya, gramatika bahasa namanya nahwu sorof gitu. Karena kalau misalnya al itu nggak nyambung, nggak jadi hal. Kalau hal itu nggak bisa jadi ada alnya gitu. Gitu ataupun misalkan jadi tamyiz juga tidak ada, boleh ada ininya. Jadi mualliman wasayyidan gitu. Jadi kalian tad'unani, kalian memanggilku ninya kalian itu mualliman, seorang guru, pengajar, wasayyidan dan majikan, junjungan, atasan yang dimuliakan tadi gitu. Wa antum ala haqqin li anni fi'lan kadzalik. Ini juga susunan bahasanya ini kacau ini. Seharusnya enggak pakai hak kayak gini. Ya cuman lah begitulah. Itu kan kalau itu kan diterjemahkan dari Yunani ke bahasa Arab. Ya, ponete didaskalos kurios gitu. Itu diartikan jadi Yunani ke bahasa Arab itu. Iya. Ya artinya susunannya aja kacau gitu dari gramatika bahasa itu. Saya rasa juga Ustaz Kristen Arab juga malas mempelajari itu Yunani. Gak tahu tiba-tiba ada aja bahasa Arabnya. Ya sama dengan Oten tadi, tiba-tiba ada aja bahasa Indonesianya. Dia gak memperhatikan original teksnya. Diulang lagi Tat, junjungan apa? Nih teman-teman noten ya, catat dan catat. Junjungan yang pertama ini secara etimologi kan, secara definisi derivatif dari junjung nomina. Satu, sesuatu yang dijunjung. Dua, yang dimuliakan. Maka di sini kan ada keterangan nih, sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan ala Nabi itu. Nah, secara terminologinya junjungan adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada seseorang, bukan pada Tuhan. Pada seseorang yang sangat dimuliakan. Walaupun di sini ada kata sangat, balik laginya di sini terhubung pada seseorang, individual, personal. Gitu. Dihormati atau disanjung tinggi seringkali digunakan untuk sosok pemimpin, raja, presiden, gitu. Tokoh agama seperti kiai, ulama, asatidzah, atau nabi, para nabi kita. Istilah ini juga didapat bermakna suami bagi seorang wanita. Itu. Bahkan cuman ada secara khusus ya buat Kanjeng Nabi itu, maka kenapa tidak ada penyematan baginda Nabi itu dengan kata rob ya. Walaupun kata rob itu kalau dalam gramatika bahasa atau ilmu istiqoq itu yang disebut dengan lafal mushtarok ya, bukan lafal mutarodif. Walaupun makna rob itu banyak, tetapi tidak ada satupun kata rob itu disematkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati ya teman-teman, karena ada dalilnya baik itu di Al-Quran maupun di hadis, tidak boleh menyampaikan kata rob kepada baginda Nabi, kepada para malaikat. Emang Al-Oten ini luar biasa penyesatannya. Gabriel
yang jelas-jelas itu adalah malaikat, kemudian malah dijadikan Tuhan, yaitu Roh Kudus kan. Roh Kudus nama lain daripada Jibril. Itu Rob memang artinya banyak. Kita tidak pungkiri dalam ilmu istiqoq itu artinya banyak ya teman-teman. Bisa Tuhan, bisa Tuan, bisa junjungan, bisa juga pendidik, bisa juga pemelihara, bisa juga pengasuh. Itu orang yang memiliki skill gitu. Nah, tetapi tidak ada satupun dalil mau baik di Al-Quran maupun di hadis bahwasanya apa? Kata Rob itu disematkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu yang perlu diingat. Bahkan sampai secara keras ya baginda Nabi itu memperingatkan kita tentang apa kata Rob tersebut ya, tentang beliau ketika disebut Sayyid saja. Jadi mungkin sedikit ini ya sambil menunggu Oten. Oh ya Bang Excel, Oten bukan Bang Excel. Bang Excel, Abang Kristen. Oh Islam. Ada yang mau disampaikan abangku? Saya mendengarkan dulu ya Bang. Abang Islam? Iya, Islam. Dia mau mendengarkan aja. Dibawa aja Bang ya kalau mau mendengar. Ini ya teman-teman. Kita makanya katakan yang Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda bahwasanya kayak gini. Kita ketika mengucapkan sesuatu itu jangan terburu-buru. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita. Itu. Jangan sampai kita itu masuk dalam perangkat setan sehingga mengatakan sesuatu itu berlebihan, mengikuti langkah-langkah setan. Maka kata baginda Nabi bahwasanya apa? Ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wala yastawiyannakumus syaitan. Wahai manusia, ucapkanlah dengan yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja ketika mengucapkan itu. Jangan kalian terbujuk oleh setan. Kemudian lanjut beliau, ana Muhammad, aku ini Muhammad, Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla, kata beliau. Jangan sampai rasa cinta kalian, saya ulangi, jangan sampai rasa cinta kalian antar fa'uni sehingga kalian mengangkatku, kata baginda Nabi, fauqa manzilatil lati anzaliyanallahu azza wa jalla, di atas tempat yang tidak semestinya, yang di mana tempat tersebut adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu. Maka menurut Imam Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya di sebuah kalimatnya beliau mengatakan walillahi haqqun la yakunu li ghairi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani wa la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqanin. Kata beliau, Allah itu memiliki hak yang tidak dimiliki oleh selainnya. Nah, bagi hamba juga memiliki hak. Jangan sampai kedua hak tersebut dicampur aduk, disamaratakan. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan, apalagi disatukan hak tersebut. Allah adalah haknya dipertuhankan, disembah. Maka min ghairi tamyizin wala furqanin. Gitu. Bahkan di dalam Al-Quran secara eksplisit bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran bahwasanya apa? Wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan. Arbaba itu jamak daripada Rob. Rob itu adalah mufradnya, arbaba itu jamak takdir namanya. Artinya banyak Tuhan-Tuhan. Jadi jangan tidak mungkin buat para nabi, bahkan di ayat yang sebelumnya itu bahwasanya apa? Orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan hikmah, kemudian juga diberikan kitab itu di pengajaran, kemudian dia mengatakan sembahlah aku, jadilah penyembahku. Itu tidak mungkin. Maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab
dari Allah serta diberikan hikmah, kemudian diberikan kenabian, setelah itu malah mengatakan summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah, kata orang nabi tersebut, jadilah penyembahku bukan penyembah Allah, katanya. Itu tidak mungkin. Maka pasti nabi itu akan mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba bima kuntum tadrusun. Jadilah pengabdi-pengabdi, penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, jangan sampai kuntum bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Itu jadi jelas ya teman-teman ya perbedaan. Jadi dalam hal akidah itu kita memang mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Silakan Bang Dian. Oh Muslim ya Bang Dian ya. Mohon izin Bang Dian, saya turunkan dulu ya Bang Dian. Ada yang mau disampaikan? Oke, itu ya teman-teman. Bahkan ada salah satu kisah. Jadi ada sebuah delegasi atau utusan lah, kalau bahasa kita delegasi ya zaman sekarang itu menyambut beliau. Setelah beliau itu datang, menyambut beliau. Bahwasanya apa? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang delegasi, bahwasanya utusan atau juga perwakilan lah. Kemudian bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Anta sayyidu Quraisy. Kata orang tersebut, Anda adalah tuannya orang-orang Quraisy, katanya. Kemudian beliau langsung menjawab secara respek. Faqala Rasulullah SAW as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Yang sebenar-benarnya Tuhan di atas Tuhan, ini yang dinamakan Hamzahnya itu kalau dalam kaidah itu apa? Hamzah al-ahdiyah gitu. Disebutnya itu khusus gitu. Maka as-sayyidullah, karena orang tersebut itu mengatakannya as-sayyidullah gitu. Maka kata baginda Nabi bahwasanya apa? As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sebenar-benarnya Tuhan di atas Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal maksud daripada laki-laki tersebut anta afdoluha fiha qaulan wa a'zamuha fiha qaulan. Yang saya maksud, kata orang tersebut, adalah yang dimaksud Tuhan itu lebih utama dalam perkataan dan lebih agung tentang kebaikannya gitu. Padahal yang dimaksud itu kata apa? Bagi Rasulullah langsung mencegah itu supaya apa? Kata beliau, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaiton, kata baginda Nabi. Kalian itu kalau berkata biasa-biasa saja, jangan sampai ucapan tersebut itu terseret dalam bisikan-bisikan syaiton. Silakan buat teman-teman. Lanjut lagi Bang Andi. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi, yang ingin belajar ya tentang Bible atau tentang ajaran Kristen, silahkan naik ke atas, yuk kita diskusi bareng ya, mengedukasi teman-teman yang di bawah semuanya. Kalau misalkan kalian tidak berani naik ke atas, jangan salahkan kami. Kalau makin kesini makin banyak yang mualaf ya. Nih, insya Allah nih Pak Pendeta Arom ini menjadi bahan atau menjadi contoh ya buat kalian untuk mempelajari kitab kalian sendiri ya. Tapi kalau menurut keterangan dari Bang Arom mualaf itu emang bukan karena banyak membaca Bible, tapi banyak membaca Al-Quran, Gus Miftah. Ternyata dibandingkan dengan Bible, ini jauh ibarat langit dan bumi. Ya,
Makanya kan sering kita katakan kan yang di surat Al-Anfal ayat 2 itu kan. Jadi kalau kita mau berkaca di dalam surat Al-Anfal ayat 2 bahwasanya Ini surat Al-Anfal ya, bukan surat Al-Amsal ya, bukan ya? Al-Amsal. Bukan. Jadi ya seperti yang sering kita gaung-gaungkan di Al-Anfal ayat 2 itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwasanya orang-orang yang beriman ketika dibacakan nama Allah Tuhan kita itu bergetar hatinya. Berbeda ketika dibaca oten, ketika disebut nama Tuhannya yang bergetar bukan imannya, bukan hatinya tapi iminnya kan. Loh bagaimana enggak iminnya, orang tuanya telanjang, isinya seperti itu. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Jadi kalau orang Islam semakin membaca firman Allah, ayat-ayat Al-Quran semakin bertambah keimanannya. Nah kalau aliteng semakin membaca kitabnya yang bertambah itu adalah denomnya. Ya. Nah kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang beriman itu kepada Tuhan itu berserah diri, memasrahkan diri, mengikuti aturan-aturan Tuhan, tawakal. Berusaha sambil berdoa, tawakal itu berserah diri. Nah kalau oten sebaliknya malah Tuhannya yang menyerahkan diri kan. Jadi, emang aneh ya teman-teman Kristen ini. Jadi selalu terbaik. Tadi menjawab apa namanya sambil nunggu teman oten-oten, tapi Gurunda monitor nggak nih? Saya nggak enak kalau ada Gurunda ini. Monitor nggak Gurunda? Nah, tentang wama itu Al-Zariyat tadi ada pertanyaan Al-Zariyat 56 ya kalau nggak salah tadi ya. Bener nggak? Itu kan kalimatnya wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita setiap kali membaca ayat suci Al-Qur'an itu alangkah lebih baiknya didahului dengan ta'awudz atau ayadah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Lagi-lagi berbanding terbalik. Kalau di dalam Islam kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk adalah setan, dedemit, genderuwo, perkayangan, pocong, kuntilanak ya, tampir, zombie. Nah, kalau di oten yang terkutuk malah Tuhannya. Ya kan? Terbalik. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya memang kewajiban kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang namanya jin dan manusia itu memang karena apa? Untuk menyembahnya. Liya'buduni, itu asalnya itu liya'buduni ya teman-teman. Jadi itu asalnya abada, ya'budani, ya'buduna. Itu asalnya liya'buduni, ada ya mutakalim gitu. Cuman karena ada amil jazm yaitu lam amar, lamnya itu lam amar namanya. Ada lam amar maka salah satu untuk tanda daripada lam amarnya adalah bihazbil ya, dibuang. Gitu maka liya'budun. Padahal asalnya adalah liya'buduni, untuk menyembahku. Itu gitu teman-teman, itulah kajian kalau Al-Quran itu ya, sesuai dengan akidah, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Nah kemudian kita seringkali mendengarkan pernyataan dari teman-teman oten ini, loh kalau Yesus itu kan diciptakan dan tidak diciptakan, katanya dilahirkan. Kemudian juga bahwasanya Yesus ini itu tanpa Bapa. Nah coba kita kaji di dalam keislaman itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dalam berbagai proses. Saya ulangi, Allah menciptakan manusia itu dalam berbagai proses. Ada yang diciptakan Allah, yang diciptakan itu dengan tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa persatuan yang namanya sel telur dan juga sperma.
yaitu Nabi Adam alaihi salam yang dibuat dari tanah. Ya. Bahwasanya apa? Walaqad khalaqnakum sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami perintahkan kepada malaikat isjudu. Bersujudlah li adama fasajadu illa iblis, maka bersujud semua kecuali iblis. Adam diciptakan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuh, tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa adanya percampuran dari sperma maupun sel telur. Itu yang pertama. Kemudian Allah juga menciptakan manusia itu tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa persatuan sperma dan sel telur, tapi dari diri kita sendiri. Diambil, Allah menciptakan itu dari kita, dari bagian kita, yaitu Siti Hawa. Di mana dalilnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya. Tuh. Nah kemudian Allah menciptakan juga manusia dari percampuran, yaitu antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, tapi yang menopause. Artinya menopause itu sudah mandul. Ada hubungan suami istri tapi mandul. Tidak ada percampurannya. Seperti halnya Nabi Yahya, anak Nabi daripada Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Tuh, berbagai macam. Kemudian Allah juga menciptakan manusia itu tanpa adanya bapak, tapi cuman ada ibu. Tidak ada yang namanya percampuran daripada sperma, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Maria tersebut bahwasanya ketika diingatkan seperti di dalam surat Maryam tersebut, wazkur fil kitabi Maryama idzim tawadat min ahliha makanan syarqiyya, dan ceritakanlah kepada Maryam dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an tersebut, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalnaha ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya. Maka ia mengadakan tabir melindungi dirinya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya sebagai bentuk manusia yang sempurna, malaikat Jibril. Kemudian mengabarkan apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki hulaman zakiyya, sungguh aku hanyalah seorang utusan untuk memberimu kabar akan adanya seorang anak laki-laki yang suci, kata malaikat Jibril. Sehingga Maryam bingung, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar, kata Maryam, walam aku baghiyah. Bagaimana mungkin, aku belum pernah disentuh, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, oleh manusia, dan aku bukan penzina. Apa jawab malaikat Jibril? Qala kadzalik qala rabbuki huwa aliyya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Tuh, proses
tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, Bang Kapten, monitor. Bang Kapten Muslim? Monitor. Ya. Nah, yang terakhir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu secara komplit. Ya, ada hubungan antara bapak dan ibu, ada percampuran antara sperma dan juga sel telur. Allah menciptakan manusia itu, yaitu kita-kita ini. Ada bapak, ada ibu, sehingga jadilah satu dalam satu perkawinan. Tongollah Miftah dan tongollah teman-teman semua. Maka kata Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Nah, dari semua proses tersebut itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya kemahakuasaan Allah, apapun prosesnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Itu teman-teman ya. Lafal kun fayakun di dalam Al-Quran dari 114 surat hanya ada 7 ayat yang diakhiri kata kun fayakun. Ini luar biasanya Al-Quran ya. Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 masa, kemudian Allah menciptakan manusia. Maka lafal kun fayakun yang diakhiri dengan kun fayakun itu cuma 7 ayat. Itu teman-teman ya. Jadi walaupun walaupun baginda Nabi Yesus itu anak Maria ya, ini anak Maria ya, yang yang bangkit dari kuburan, walaupun tanpa bapak, bukan berarti dia adalah Tuhan. Itu teman-teman. Luar biasa kan Al-Quran itu. Oh ya, kalau di itu Melkisedek ya, ada ya Melkisedek juga ya. Iya, saking luar biasanya Al-Quran, Ustaz. Walaupun satu ayat itu tidak bisa ada orang yang pernah bikin Al-Quran, semisal satu ayat aja, nggak ada ya, nggak ada yang bisa, dan nggak ada yang bisa yang merubah-rubah ayat di dalam Al-Quran, kecuali terjemahannya banyak mereka plesetkan ya, terutama sama si Edis, Kiamat gitu kan, itu hanya terjemahannya yang dibikin-bikin atau dipleset-pleset sama mereka. Insya Allah ya, hebat banget Al-Qurannya, tepuk tangan dulu. Ya kan, makanya kan Al-Quran menantang kan, Al-Quran menantang langsung. Padahal pada waktu itu negara Arab ini kan ahli-ahli syair ya, ahli-ahli sastra gitu kan, ahli-ahli sastra. Kemudian tahu-tahu baginda Nabi Muhammad SAW menginformasikan mendapatkan wahyu. Kemudian setelah dicek gitu loh, wih, keindahan Al-Quran itu luar biasa. Maka ketika ada yang ini yang meragukan, langsung menantang. Apa kata Al-Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kata Allah, jika kalian ragu tentang Al-Quran ini yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka kata Allah, fa'tu, datangkan, silakan tunjukkan, tampilkan bi suratim mim mithlih, satu surat yang semisal saja, satu surat silakan. Kemudian gak mampu, tidak usah 1 surat, 10 ayat, tidak mampu. Tidak usah 10 ayat, 5 ayat, tidak mampu.
Sampai pada akhirnya 3 ayat nggak ada yang mampu. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ya kalian memang tidak akan mampu. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak akan mampu, walan taf'alu, memang tidak akan mampu. Jadi bahasanya kayak gini. Ya sok kalau mampu sih, tapi memang nggak bakalan mampu. Kayak gitu bahasanya. Itulah Al-Quran. Terbukti sampai sekarang. Bahkan ada dulu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Gitu kan. Kemudian Nabi palsu juga ada tuh. Musailamah Al-Kadzab itu menciptakan ayat. Itu malah ditertawakan. Musailamah Al-Kadzab menciptakan beberapa ayat. Salah satu yang terkenal ini adalah dengan kalimat yang kayak gini. Ya difda'u binta difda'ain. Naqimata niqain a'laki fil ma'i wa asfalaki fitin, katanya. Malah ditertawakan. Apa itu coba artinya? Hei katak, katanya. Hei katak, anak dari 2 katak. Berkuaklah sesukamu, katanya. Bagian atas engkau di air dan sebagian yang lain itu di tanah. Malah diketawain. Coba maknanya apa itu coba? Malah diketawain. Ya difda'u binta difda'in naqimatan niqain a'laki fil ma'i wa aslafakil titin, katanya. Hai katak, anak dari 2 katak, berkuaklah sesukamu. Diketawain sama teman-temannya sendiri, diketawain gitu. Jadi tidak mampu. Ya silakan buat teman-teman noten, silakan. Yesus bukan Tuhan gitu. Tadi diantara dalil bahwasanya apa? Yesus walaupun tanpa Bapa bukan berarti dia itu Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kekuasaannya. Dalam bentuk apapun, dengan proses apapun pembentukan manusia, terjadinya manusia, penciptaan manusia, semuanya adalah karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semuanya itu karena kehendak Allah. Ketika menghendaki sesuatu ya tinggal mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Ya ini Naden, Muslim apa Kristen Naden? Naden. Aduh, kepijit kayaknya ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu dong. Ini satu slot untuk Kristen. Nanti kalau yang naiknya Muslim, udahlah nggak usah diskusi lah. Yuk dibantu aja tetap layar, posting ulang dan lop oranye digas ya, dibantu aja itu biar kemalnya kuat. Ya. Izin. Silakan lanjut Pak Danco, Pak Dokter, Pak Prof. Silakan Dok, lanjut Pak Prof. Ini luar biasa loh profilnya, Masya Allah. Sampai keluar negeri beliau itu. Lanjut Pak Danco, guruku. Para pendeta, mereka mengatakan bahwa yang berbicara kepada Musa dan Abraham itu adalah Tuhan. Tetapi pada Bible sendiri membuktikan yang berbicara itu adalah malaikat. Saya akan menunjukkan data-datanya ini. Izin host ya, walaupun sudah menyimpang dari judul ini, tetapi saya merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan yang benar. Saya tahu ada banyak pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang ada di bawah yang menyimak hal ini. Saya akan menyampaikan ayat-ayat yang berhubungan, sangat-sangat berhubungan dengan Al-Quran, menyebutkan yang berfirman itu adalah Allah melalui malaikat kepada para nabi. Ya, yang pertama, Keluaran 33 nomor 20. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini adalah kesimpulan bahwa Allah tidak pernah turun menjelma menjadi manusia lalu berbicara kepada manusia, tetapi Allah
ya mengutus malaikatnya, sebagaimana kata malaikat dalam bahasa Arab malak, utusan. Tuhan telah menciptakan utusan, dia tidak mungkin mengutus dirinya. Kedua, Keluaran 3 nomor 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Di sini disebutkan malaikat Tuhan dalam bahasa Inggris, the angel of the Lord, malaikat dari Tuhan yang berbicara kepada Musa. Tetapi oten-oten mengatakan yang berbicara itu adalah Tuhan. Nah, inilah ya kebodohan oten-oten yang tidak memiliki hikmat. Ya, sudah disebutkan dalam bermacam-macam bahasa yang berbicara kepada para nabi itu adalah malaikat. Tidak, Pak Pendeta. Yang berbicara itu adalah Allah sendiri. Mari kita melihat Yesaya pasal 48 nomor 16 bagian B. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ya, ini ada hubungan dengan Mazmur 104 nomor 4. Ya, Allah mengutus malaikat yang merupakan roh ciptaan Allah. Yohanes pasal 1 nomor 51. Yesus juga dikuasai oleh pada malaikat. Malaikat Tuhan turun naik kepada Yesus. Hosea pasal 12 nomor 4 dan 5. Nomor 4, di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ayat yang kelima, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Di sini ternyata malaikat yang bergulat dengan Yakub, ya, disebutkan Allah. Artinya apa? Malaikat yang turun mengatasnamakan Allah. Ya. Ya, izin dulu Pak Dance, izin. Ini Bang Pangestu ini Muslim apa Kristen? Pangestu. Bang Pangestu. Anda 2 kali minta naik loh di sini. Jangan minta naik lagi ya, udah ya Bang, kalau nggak bersuara ya Bang. Mending tap layar, mending posting ulang, mending lock orangnya digas tuh. Atau kalau mau follow silakan follow nih narasumber Muslim di atas semuanya ya. Silakan. Nanti kalau yang Muslim naik semua nggak ada diskusi dong. Bahaya nanti kalau nggak ada diskusi, nanti nggak bakal ada yang mualaf kalau nggak ada diskusi. Mending kita diskusi biar ada yang mualaf gitu ya. Buat teman-teman Muslim ditahan dulu minta naiknya ya, narasumbernya udah full. Kita kasih slot untuk Ali Teng ya. Ayo buat teman-teman Ali Teng, silakan naik ke atas ya. Ini temanya menarik sekali, temanya bagus sekali dan sangat mengedukasi temanya ini ya. Yesus bukan Tuhan ya, menurut Bible. Cuma kepanjangan. Saya mau ngetik menurut Bible kepanjangan ya. Bukan menurut Islam ini, menurut Bible ya. Ini pendeta Daromes ini. Benar, ini pendeta Daromes. Halo, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus ada pencet Bang. Aku nyimak di bawah aja Bang. Tap-tap layar tadi. Kayak pencet mungkin. Oh, ini lihat bibirnya kok kayak gini. Oke Bang, makasih ya. Menyon deh bibirnya. Menyon bibirnya. Wow. Ya. Kebanyakan makan perpuluhan jadi menyon nih. Nyengsol nyeng. Eta bibirna aduh ya Allah. Gusti Nu Agung. Ampun. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Biar ada diskusi. Kirain bener ya si Daromes. Aduh. Kalau benar si Daromes saya ajak Pargoy dia mah. Singa, ayo Pargoy, singa. Ngamuk-ngamuk loh. Udah tahu belum si Daromes ngamuk-ngamuk? Videonya ada di saya loh. Saya tunjukin ya videonya ya. Ini udah sambil nunggu Oten aja, Nih. Ya. Bentar ya, saya tunjukin. Ini kok saya nggak bisa pasang Bluetooth ke ini ya? Coba saya cek lagi ya Bluetoothnya.
F99 masuk gak nih? Nah, terhubung. Bluetooth connected. Nah, terhubung sekarang mah. Iya. Nih ya, saya gedein dulu punya saya nih. Kita tonton rame-rame guys. Si Daromses ngamuk dia. Kok kamera depan? Sambil nunggu Oten, kita sambil nunggu Oten ya guys. Nih ya. Gimana nih? Nah gini aja lah. Nah. Ini nih ya. Kita putar guys. Ngamuk dia. Marahin! Hei, ular beludak! Lihat saya! Saya banting HP di depan saya kalau saya depan kau. Dasar anjing! Sampai kaget. Saya punya akun selalu mereka sasar ya. Pada waktu saya berkhotbah mereka turunkan menontonku. Tadi saya berkhotbah penonton 20 orang, 18, 19. Tiba-tiba jadi 5, jadi 3. Kurang ajar ini. Yang ada di TikTok, siapa yang mengganggu saya selalu setting. Saya minta dalam nama Yesus, dengarkan kau. Saya tidak akan takut. Yang lain saya yang suka apa? Yang suka atas manusia saya. Saya minta dalam nama Yesus. Tuhan kasih. Kalau kau tidak mau kau. Saya minta sama Tuhan diberlakukan dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhanku yang hidup. Otakmu akan blank dan kau tidak bekerja dan kau dipecat. Kau jahat. Dipecat sama Yesus. Iblis, anakonda, iblis. Anaconda. Mau pimpin, mau supervisor kalau terima dalam pelayanan saya, merusak pelayanan saya sendiri. Anda sudah blokir permanen sepunya akun, 2 akun besar. Barang siapa yang pernah lakukan itu, saya minta dalam nama Yesus 2026 ini, orang itu diambil Tuhan. Mampus saja kalian itu. Mengajar. Dasar iblis. Saya punya akun selalu mereka sasar ya. Pada waktu saya berkhotbah mereka turunkan menontonku. Memang dalam nama Yesus Tuhanku yang hidup. Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam nama Yesus Kristus. Orang yang suka mengganggu acara saya, yang suka ganggu akun saya dalam nama Yesus, saya tidak segan-segan minta Tuhan kasih otak dia itu. Atau kasih sakit dia. Saya bertanggung jawab di hadapanmu Tuhan. Kurang ajar anakonda, anak iblis ini. Semoga host-host saya yang lakukan itu, semoga kalian nanti mampus kalian itu. Lebih baik kalian mati saja ke neraka sana. Anak jahanam kalian itu. Saya marah ini. Masalahnya saya tidak bisa beri kawan. Kalau ada orang pendeta marah berarti Kenapa? berasal Bentar, dari Pak iblis. Dace apa? Bentar, Jadi Bang Andi apa, Bang Andi? Enggak, nanti ini terlalu keras dia itu marahnya tuh. Terus Ya biarin, biar orang-orang Iya. tahu bahwa pendeta seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah ini dia marah sama siapa? Sama netizen Kristen, nggak ada yang nonton dia, nggak ada yang ngasih singa. Nanti makanya ini belum beres. Oh, dia marah karena nggak ada yang nonton. Iya, nggak ada yang ngasih singa, padahal dia pelayanan gitu loh. Saya beresin dulu ya. Oh, begitu maksudnya. Ya itu harus dia kasih keterangan dia marah sama siapa gitu. Netizen anak Kristen. konda, anak iblis, anak setan yang ada di TikTok ini, dalam nama Yesus, mau kau perempuan, mau kau laki-laki, siapa yang merusak dunia akun ini, saya minta kepada Tuhan, kau punya otak blank. Tadi saya berkhotbah penonton 20 orang, 18, 19, tiba-tiba jadi 5, jadi 3. Kurang ajar ini. Anda konda, iblis jahanam, ular beludak. Hei, ular beludak! Apa? Apa lu? Apa? Hah? Apa? Mau apa kau? Lihat saya! Siapa ini? Hei, ular beludak! Naon siapa? Siapa ini? Saya banting HP di depan saya kalau saya di depan kau. Kalau sekarang saya banting kasihkan kau ini laptop saya di depan kamu, mukamu tuh. Oh, dasar Dasar anjing!
kayak gini? Kok pendeta kayak gini ya? Hei! Oh, siap. Kalau kau di depan saya tahu kau saya banting. Oh, Ampun Pak, Kau bunuh saya di depan ampun. ambil laptop di mukamu tuh. Ampun Pak, ampun Pak, ampun. Nih ada lagi, satu lagi Bang Andi. Nih, mana ya? Ntar. Jangan dulu dikomentari dulu ini. Oh, Komentari dulu. intinya ada. Sure, oh, sure. Dia udah live, capek-capek live, yang nonton dari 9, 7 jadi 3, jadi emosi dia kenapa 3. nggak ada yang nonton. Iya. Ya. Nggak ada yang ngasih singa, nggak ada yang ngasih gift lah ya. Nggak ada. Ya di sini nih. Mana ya? Yang mana ya? Aduh, bentar ada ini nih, Fajrul. Ya. Di sini Bang Andi. Sebelum lanjut ya, saya komentari dulu ya. Saya komentari dulu. 1 menit saja. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Ya, udah 1 menit Pak Dance, udah. Yang marah-marah itu biasanya berasal dari iblis. Jadi rohnya itu telah dipengaruhi oleh iblis sehingga dia mengucapkan sesuatu kebencian. Oke, yang kedua, para pendeta menyebutkan dalam nama Yesus bukan berarti Yesus itu adalah Allah, tetapi menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia. Karena Yesus Nabi, ketika kita sebutkan dalam nama Yesus, ini artinya Yesus itu sebagai Nabi perantara antara Allah dengan jemaat. Ya. Oke, lanjut. Oke. Seru ini. Kok pendeta cuma gini ya? Saya beriman, saya pasang target singa. Saya tidak mau tahu Tuhan, saya hambamu Tuhan. Saya tidak mau tahu. Ya. Sebab saya menaruh iman kepadamu Tuhan. Kali aku tidak mau tahu. Jadi saya pasang target singa. Saya nggak mau lagi minta yang kecil-kecil. Saya minta pasang target supaya kalau saya dapat singa, saya bisa makan, saya bisa bagi-bagi berkatnya itu. Kalau singa kalau salah 2 juta nanti itu 2 juta itu. Siapa kasih 2 juta? Hamba Tuhan terpelihara. Anda juga terpelihara. Haleluya. Praise the Lord. Nah itu udah Bang Andi, sok singa sia, ayo tikotok singa. Kalau dikasih singa, dia hamba Tuhan yang terpelihara. Kalau tidak ada yang nonton, terus tidak ada yang ngasih gift, iblis katanya, anak konda, anak iblis. Iya, paham saya. Ampun Dijay. Ngeri. Allahu Akbar. Aduh, saya nonton itu ketawa. Aduh, ya Allah, kata saya ini orang nih. Astagfirullahaladzim. Kemarin aku naik di Komal dia, bentar doang. Sama si Pandi juga naik. Saya nggak dinaik-naikin sama dia, saya mau ngebully tadinya. Makanya itu gue ganti akun gue Marwoto gitu loh. Itu buat tuh ganti Marwoto tuh naik. Saya harus punya akun pack buat naik ke dia. Kocak ini pendeta. Dasar kau, ula bludak, anak konda, singa, woi. Udah berjam-jam live, tidak ada yang nonton, tidak ada yang ngasih singa, nggak ada yang ngasih 1 juta. Anak konda, buset dah. Jadi dia marah kepada semua orang gitu ya. Ya terutama ke netizen Kristen di situ Bang Andi. Dia kan pemberkatan, dia penginjilan, memberitakan Injil. Kenapa penonton Kristen nggak ada yang mau nonton ke dia, ngasih singa, woi, woi. Ngorok ini. Buset dah. Dulu Pak Dance jadi pendeta nggak gitu-gitu banget, malah diundang ke luar negeri malah Pak Dance dulu. Ya Pak Dance ya, waktu jadi pendeta Pak Dance dihormati.
Iya, saya saksinya. Pak Danca dihormati. Tapi saya juga temukan ya, saya saksikan dengan mata kepala saya, ada juga pendeta berkelahi di gereja. Ada rebutan mimbar ada. Iya, rebutan mimbar. Masya Allah. Tuh. Ini ada Tapi saya belum yang pernah nemu. barusan naik ini. Saya belum pernah Moderator nemu mungkin itu. boleh dipesapa ini. Cek. Pak Danca, saya belum pernah ketemu itu rebutan jadi imam. Nggak pernah tuh saya nemu itu. Pernah nggak ada, Ustaz? Rebutan jadi imam. Kalau Malah jadi imam Iya, belum malah bukan tidak rebutan Bang Andi, malah saling ini ngasih saling silakan, menyuruh, silakan, saling silakan. menyuruh, Saling menyuruh. silakan kayak gitu mah. Iya benar. Saling menghargai gitu kan, saling menghormati. Yang muda merasa ada yang lebih tua, yang tua juga merasa ada yang muda gitu. Ada yang lebih fase, kadang-kadang kayak gitu kan. Saling menghormati. Nggak ada rebutan ya? Iya. Ini ada bangkit. Ada yang bangkit. Siapa ini yang bangkit dari kubur nih? Siapa nih? Bangkit. Halo Bangkit. Bangkit. Halo Bangkit. Woi Bangkit. Woi. Kamu lucu kamu. Saya lihat fokus saya, kalau saya lihat dia fokus ke bibirnya Bang Andi. Menyon aja nyengsol. Nyiprat-nyiprat Itu dia. habis ini ya Kang, habis kena stroke itu. Kalau miring-miring kena stroke. Sampai dilap itu pakai lap tangan bisa. Itu lapnya habis lap mulutnya, dilap lagi mukanya. Mama benar-benar kasihan ya. Lap itu yang di bibirnya kan dia lap. Setelah itu dia pakai pula lap di mukanya. Kasihan. Pak Danca, Mama Pak Danca terakhir dulu khotbah itu sebelum mualaf, masih ingat nggak terakhir di mana Pak Danca? Di gereja mana? Oh, terakhir di Sekolah Tinggi Teologi Agama Kristen. Masih ingat saya terakhir. Itu saat terakhir itu sudah memang mau memeluk Islam apa belum? Sudah persiapan untuk memeluk Islam. Iya. Karena Ada kan gimana? selama saya menjadi pendeta 10 tahun terakhir itu saya memang belajar keras menyelidiki Al-Quran itu. Iya. Sehingga saya temukan ternyata Al-Quran itu benar. Bahkan Bible itu sendiri membenarkan Al-Quran itu. Kenapa saya katakan Bible membenarkan Al-Quran? Contohnya, dalam kitab Tanak, ya, Abraham menerima perintah untuk disunat dan ini dipraktikkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh Muslim. Dalam kitab orang Yahudi, ya, dianjurkan puasa dan ini dipraktikkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh Muslim. Dalam kitab Tanak ada ya ritual sebelum masuk tempat ibadah, basuh tangan dan kaki dilakukan oleh para imam dan itu juga diajarkan oleh Yesus ya untuk membasuh kaki ya dilanjutkan oleh umat Muslim. Justru bukan hanya membasuh kaki tetapi ada bagian-bagian tertentu. Demikian juga dalam tata caranya Yahudi ya, masuk tempat ibadah, sujud muka sampai ke tanah. Dan ini dipraktikkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh orang-orang Muslim.
Ada banyak hal seperti ini. Itulah sebabnya saya katakan bahwa semakin kita menggali Bible, semakin kita menggali Alkitab, karena Kristen mengatakan kitab sucinya adalah Alkitab. Jadi semakin menggali Bible itu, semakin menemukan bahwa Al-Quran itu benar. Apalagi dikomparkan dengan bahasa asli. Nah, gitu. Nah, satu hal yang menyentuh saya sebetulnya dari segi ketuhanan. Ya, Kristen yang tidak memiliki pengetahuan bersikeras ya mengucapkan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, bahkan diajarkan di gereja anak-anak di usia 6 tahun, 7 tahun diajarkan berdoa kepada Yesus. Tetapi Bible-nya tidak pernah diajarkan berdoa kepada Yesus. Nah, saya temukan dalam Bible ya 2 Korintus pasal 13 nomor 7 saya bacakan. Kami berdoa kepada Allah. Jadi Bible itu mengajarkan yang benar, berdoa kepada Allah ya. Namun saya perhatiin ya, teman-teman saya sewaktu-waktu mereka berdoa, ya Yesus, Engkau adalah Raja kami. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan kami. Dan terus-menerus seperti itu. Itulah sebabnya orang berakal pasti tinggalkan Kristen. Ya, kenapa? Karena keinginan untuk selamat. Iya. Muslim sudah pasti selamat. Oke, demikian Pak. Silakan lanjut. Saya ngopi dulu. Ya, buat teman-teman Kristen silahkan kalian naik ke atas ya untuk diskusi menjelaskan tentang ketuhanan. Nah ini temanya, Yesus bukan Tuhan. Kalian jelaskan kalau emang Yesus itu Tuhan. Jadi jangan salahkan kami, jangan salahkan kita yang ada di sini. Kalau makin banyak yang mualaf karena salah kalian, gak mau diskusi tentang ketuhanan ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo silakan teman-teman Oten ya, buat teman-teman Kristen yang belum follow akun yang di atas nih, hostnya sama narasumber Muslim semuanya, silakan di follow ya, silakan. Woi singa, woi singa, dasar, woi. Saya yang nonton asalnya 20 orang, sekarang 3 orang. Woi. Yo silakan, laporannya digas, laporannya. Nggak perlu lah kayak gitu marah-marah sampai kebun binatang semua dikeluarin. Pendeta cem apa itu? Ya Allah, Allahu Akbar, kelakuan dia ya. Pendeta loh itu, membawa titel pendeta loh dia itu. Tapi mulutnya itu, waduh, ya ampun. Walaupun gak menghujat ke Islam, tapi dia mencerminkan seorang Kristen ya. Emang seorang Kristen harus seperti itu, kata Yesus juga ya. Kalau kalian ingin menjadi murid Yesus, maka bencilah orang tuamu, bencilah adikmu, bencilah istrimu. Pokoknya kabehan weh, pokoknya ya. Nanti kamu muncrat atau ngomong naik. Kabehan, pokoknya kudu dibenci ya, baru bisa menjadi murid Yesus. Tapi kalau dilap itu aku sapu tangan, bibirnya ya yang nyesel dilap, kan muncrat tuh. Sapu tangannya dipakai ngelap muka juga. Itu bagus untuk penyedap masakan. Sapu tangannya itu, kalau ada kan di Bible kalau kita baca itu sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan orang loh. Sapu tangannya Paulus. Ya kalau dia sapu tangan dia ini bisa mengakibatkan orang pingsan. Ini mematikan orang kayaknya ya kalau. Aduh ya Allah. Kenapa pula nggak taruh tisu apa kek? Tisu kan murah. Buatlah tisu di sampingnya, ya kan?
Mama oten. Enggak, emang kalau orang tua zaman dulu Bun sukanya pakai